Di antara prinsip dasar dakwah salafiyah al-ihtimam bisunnatin nabawiyah, yaitu memberikan perhatian penuh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik dalam mengamalkan dan berdakwah. Al-ihtimam bisunnatin nabawiyah, memberikan perhatian penuh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam beramal dan berdakwah. Karena keistimewaan kaum salaf, kuatnya mereka di dalam mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis juga memotivasi umatnya untuk mengikuti petunjuk beliau. Dan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam sebaik-baik petunjuk, ya, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkataan yang paling terbaik adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diberi keistimewaan oleh Allah dua hal. Yang pertama, kesempurnaan agama Islam. Islam disempurnakan menjadi sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka syariat yang paling terbaik adalah syariat yang Allah utus dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang paling terbaik adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Petunjuk yang paling terbaik adalah petunjuk yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam yang paling sempurna, ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan para rasul agamanya Islam. Namun Islam yang ada di umat ini yang diutus dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi jauh lebih sempurna dibandingkan Islam yang sebelumnya. Makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti satu bangunan yang sangat megah dan bagus. Setiap orang yang masuk ke bangunan tersebut, ya, kagum dengan keindahan bangunan tadi. Kata Nabi SAW, illa mawdi'a labinah, kecuali ada satu lubang yang masih kosong. Maka orang-orang berkata, kenapa lubang ini kosong? Kenapa lubang ini kosong? Maka kata Nabi SAW, ana mawdi'u labinatin, maka aku adalah yang akan mengisi kekosongan tersebut. Hadis yang agung ini menjelaskan kalau syariat-syariat yang sebelumnya itu ada kekurangan dan disempurnakan syariat tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini umat yang paling utama dan syariatnya yang paling sempurna. Maka keistimewaan umat ini yang pertama, disempurnakannya Islam oleh Allah Azza wa Jalla. Aqidatan, baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah, baik dari sisi akhlak, baik dari sisi muamalah. Dan juga di antara keistimewaan umat ini, ya ikhwah, kalau umat ini dia beramal sedikit tapi mendapatkan ganjaran yang lebih besar dibandingkan umat-umat sebelumnya. Ya, maka dia mengamalkan amalan yang kecil tapi mendapatkan ganjaran yang besar. Sedangkan umat-umat yang terdahulu dia mengamalkan amalan yang besar mendapatkan pahala yang sedikit. Sedangkan kita mengamalkan sedikit mendapatkan ganjaran yang besar seperti mereka beramal yang banyak. Ya. Ini menunjukkan sempurnanya syariat Nabi Muhammad SAW dan juga sunnahnya. Kemudian yang kedua, diutusnya Nabi SAW. Keistimewaan umat ini diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu orang yang paling merugi, nasallallahu alafiyah, adalah orang yang hidup di zaman Nabi dan termasuk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam
namun dia bodoh akan Islam dan tidak mengamalkan Islam, dia tidak tahu akan besarnya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia bodoh akan sunnah Nabi SAW, enggan untuk mengamalkannya, dan dia tidak mengambil petunjuk Rasul SAW. Ya, sedangkan di hadapan dia banyak pahala, banyak kebaikan, banyak sebab hidayah, keamanan, dan jalan menuju surga, namun karena dia bodoh tidak memanfaatkan hal tersebut, dia menyia-nyiakannya dan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ya, makanya di antara prinsip dasar dakwah salafiyah selalu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena itu sebab hidayah, sebab keamanan, sebab meraih ridha Allah Azza wa Jal, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab mendapatkan ganjaran dan pahala yang sangat besar. Allah taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 54, ya, menyuruh untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebab hidayah. Kata Allah Azza wa Jal, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian taat kepadanya, maksudnya kepada siapa? Nah, kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu, kalau kalian taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Dalam surat Al-A'raf ayat 158, Allah juga berfirman, wattabi'u la'allakum tahtadun. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah Muhammad alaihi salatu wassalam, semoga kalian semua mendapatkan petunjuk. Dua ayat ini, surat An-Nur ayat 54 dan surat Al-A'raf ayat 158, menunjukkan kalau mengikuti sunnah sebab mendapatkan hidayah. Begitu juga sebaliknya, meninggalkan sunnah berbuat bid'ah sebab mendapatkan kesesatan. Ya, makanya bid'ah selalu dikaitkan dengan kesesatan, sedangkan sunnah dikaitkan dengan hidayah. Kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah merupakan kesesatan, dan semua kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21 ini ayat yang kata para ulama asal kabir fit ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahzab ayat 21, ayat ini kata para ulama adalah ayat yang paling dasar perintah untuk menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan. Jadi kalau ada pertanyaan mana ayat yang memerintahkan kita untuk mengambil suri tauladan kepada Rasul SAW, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah terdapat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Terdapat pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah, suri tauladan yang baik. Maka ini perintah untuk ta'assi, ya, mengikuti keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa saja yang berharap kepada Allah dan berharap hari akhir, wa zakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka kehidupan Nabi, ya ikhwah, merupakan kehidupan keteladanan. Seseorang apabila mempelajari siratul Rasul, sejarah Nabi SAW, maka dia harus mengambil keteladanan dari kehidupan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW berkata, berbuat, beribadah, bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW bermuamalah kepada keluarganya, pada musuh-musuhnya, dan seterusnya.
Ya. Kata Syekh Abdul Salam, wa hadhil uswah innama salakaha wa yuwaffaqu laha man kana yarjullaha wal yawmal akhir. Keteladanan ini diraih dan diikuti bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah dan hari akhirat. Artinya kalau orang punya iman kepada Allah yang benar dan iman kepada kehidupan akhirat yang benar, pasti dia akan mengambil suri tauladan dari Nabi SAW. Maka kalau dia tidak punya iman, dia tidak menjadikan Nabi SAW sebagai teladan. Fa innama ma'ahu minal iman, sesungguhnya apabila terdapat di dalam hatinya keimanan, rasa takut kepada Allah, berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, takut dari azabnya, akan memotivasi dia untuk mengikuti keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cuman yang harus digarisbawahi ya ikhwah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengerjakan sunnah. Maka bukan iddia, bukan pengakuan-pengakuan semata. Dan juga bukan lisan mengakui cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun praktek kehidupan sehari-hari jauh dari keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ketika Allah taala berfirman di dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hadhil ayah imtihan minallah, ayat ini merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah menguji orang-orang yang mengakui dirinya mencintai Allah Azza wa Jalla dengan mengikuti petunjuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia memang tulus dan benar dalam mencintai Allah, maka dia harus mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka ini imtihan, ujian dari Allah. Kalau memang seseorang itu benar dia mencintai Allah, buktinya pasti dia mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syaraful mu'min, keutamaan seorang mukmin, kedudukannya yang besar itu ditimbang dari sejauh mana dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Semakin dia ittiba, maka semakin mulia dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan semakin dia jauh dari petunjuk Nabi, bahkan berbuat bid'ah, maka semakin kurang kedudukannya di sisi Allah dan semakin hina. Oleh karena itu kaum salaf dahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, rahmatullah alaihim jami'an, ketika ingin mengambil ilmu dari seseorang, timbangannya apakah orang tersebut mengikuti sunnah atau tidak. Ya, disebutkan oleh Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, kibaru tabi'in. Tabi'in yang senior. Dia berkata, barometer seseorang mengambil ilmu dari seorang ustaz. Kata beliau, kanu idza atau ar-rajul liya'khudhu anhu al-ilm nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi wa ila hayatihi thumma ya'khudhuna an. Dahulu kaum salaf kalau datang kepada seseorang untuk mengambil ilmu darinya, nadharu ila salatihi, mereka melihat dari salatnya. Wa ila sunnatihi, kemudian melihat dari sunnahnya. Wa ila hayatihi, kemudian lihat dari kepribadiannya. Tsumma ya'khudhuna an, kemudian baru mereka mengambil ilmunya. Jadi barometer orang-orang besar pada zaman dahulu dilihat dari salat dan dilihat sejauh mana dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian salah seorang ulama juga berkata, inna min alamatil muhib lillah mutaba'atu habibihi bi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Kata salah seorang ulama,
Di antara tanda seseorang mencintai Allah Azza wa Jal yaitu mengikuti kekasihnya, baik dalam perkataan, perbuatan, perintah dan juga sunnah-sunnahnya.